Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priska dengan NIM 23304411753 dari kelas 3S. Di sini saya akan presentasi tentang penginderaan jauh, mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang objek atau fenomena yang ada di permukaan bumi tanpa kontak langsung. Data yang diperoleh biasanya berasal dari sensor yang terpasang di satelit, pesawat terbang, atau drone. Definisi singkat, menggunakan alat atau sensor untuk melihat tanpa menyentuh objek secara langsung. Cara kerja, radiasi elektromagnetik. Setiap objek memancarkan atau memantulkan radiasi elektromagnetik seperti cahaya. Sensor merekam radiasi. Sensor yang dipasang pada satelit atau pesawat terbang menangkap radiasi ini dalam bentuk gambar atau data numerik. Pengelolaan dan analisis. Data yang dikumpulkan kemudian diproses untuk menghasilkan informasi yang berguna seperti peta atau analisis kondisi objek. Adapun komponen utama dalam penginderaan jauh, yang pertama sumber energi. Biasanya berasal dari matahari atau sensor aktif seperti radar. Yang kedua ada atmosfer. Pengaruh atmosfer terhadap jalur radiasi, misalnya awan. Yang ketiga, sensor. Alat yang digunakan untuk menangkap radiasi yang dipantulkan atau dipancarkan. Yang ketiga ada pengelolaan data, mengelola citra untuk menghasilkan informasi yang jelas. Yang kelima ada pengguna akhir, profesional atau ilmuwan yang menggunakan hasil analisis untuk aplikasi lebih lanjut. Jenis sensor penginderaan jauh. Yang pertama, sensor pasif. Mengandalkan cahaya yang dipantulkan dari objek seperti kamera optik. Terus yang kedua ada sensor aktif, menghasilkan radiasi sendiri seperti radar atau lidar untuk mengukur jarak atau melihat objek dalam kegelapan. Data yang dihasilkan oleh penginderaan jauh. Yang pertama, data citra. Gambaran visual objek atau area yang dipindai digunakan untuk peta atau analisis visual. Data spektral merekam panjang gelombang cahaya yang dipantulkan objek, memberi informasi lebih mendalam tentang sifat objek. Yang kedua ada data topografi. Data yang menggambarkan elevasi dan kontur permukaan bumi. Aplikasi penginderaan jauh. Pemetaan dan pengelolaan wilayah, membangun peta topografi, memetakan batas wilayah atau pengelolaan pemanfaatan lahan. Pertanian dan kehutanan. Memantau kesehatan tanaman atau hutan, serta mendeteksi perubahan dalam penggunaan lahan. Pemantauan lingkungan, mendeteksi pencernaan perubahan iklim atau degradasi lingkungan, bencana alam, mengidentifikasi dan memantau bencana seperti kebakaran hutan, gempa bumi, dan banjir. Perencanaan kota, membantu analisis pertumbuhan kota, penggunaan lahan, dan infrastruktur. Platform yang digunakan dalam penginderaan jauh. Yang pertama, satelit. Platform utama untuk pemantauan global seperti satelit, Landsat, dan Sentinel. Terus yang kedua ada drone. Menawarkan fleksibilitas dan resolusi sangat tinggi untuk area yang lebih terbatas dan terperinci. Yang ketiga ada pesawat terbang. Digunakan untuk pemetaan dengan resolusi lebih tinggi pada area yang lebih kecil. Yang keempat ada sensor di permukaan. Digunakan untuk studi lokal dan observasi lebih mendalam. Tantangan dalam penginderaan jauh. Yang pertama, pengaruh cuaca. Awan atau hujan dapat menghalangi pengamatan dari udara atau satelit. Yang kedua, resolusi sensor. Keterbatasan dalam kemampuan sensor untuk menangkap satelit kecil. Yang ketiga, keterbatasan data. Beberapa daerah mungkin tidak terjangkau atau data yang tersedia tidak selalu tepat waktu. Teknologi baru penginderaan jauh. Citra resolusi tinggi meningkatkan kemampuan satelit dan drone dalam menyediakan citra lebih jelas dan detail. Kecerdasan buatan atau AI dan pembelajaran mesin. Menggunakan AI untuk memproses citra yang lebih cepat dan akurat. Membantu dalam deteksi pola dan tren. Radar dan lidar. Teknologi ini memungkinkan pemetaan topografi, pengukuran struktur permukaan sangat detail. Adapun kesimpulan, memainkan peran krusial dalam berbagai disiplin ilmu termasuk lingkungan, pertanian, geospasial.
dan pemantauan bencana. Perkembangan teknologi terus meningkatkan kapasitas dan akurasi data yang diperoleh, membuka banyak potensi baru dalam penelitian dan aplikasi praktis. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.